Bisa. Kita coba dulu nih kopinya. Saya ada nyiapin 3 jenis kopi. Ini gelasnya untuk Mbak Nisa. Sendoknya silakan diambil. Cobain aja sih. Untuk kopi yang satu, untuk kopi yang dua, kita cobain. Ya, ini untuk kopi yang terakhir. Kira suka yang mana? Aku suka yang ketiga. Ketiga ya, pasti karena lebih manis, terus lebih coklat gitu ya. Kalau sementara ini mungkin lebih asam ya kerasa. Memang sih kalau di sini memang kita biasanya kopi memang tergantung sama originnya. Ada yang orang lebih suka asid, terus ini memang lebih manis, coklat. Biasanya perempuan memang lebih suka yang rasa kayak gini. Oh, udah lama ya minum kopi? Bagus. Baru. Halo Mbak, siang Mbak. Ini kita lagi cupping ada 3 kopi. Mau nyobain juga? Boleh deh. Boleh. Nah ini silakan ini ambil cawannya satu sama ambil sendok bersihnya satu ya. Iya. Ini kita bisa udah tahu belum caranya? Ini gampang sih sebenarnya kalau cupping kayak gini. Kita tinggal biasanya nih kita berurut deh dari 1, 2, 3. Misalnya ini untuk kopi yang pertama, ini tinggal kita tuang sini, lalu kita minum dari sini. Lalu sebelum pindah ke gelas berikutnya, ini tinggal kita flash dulu pakai air panas. Baru kita pindah ke selanjutnya. Nah, seperti ini. Coba silakan Coba ya. Oke, itu untuk kopi yang pertama. Ini untuk kopi yang kedua. Untuk yang kedua. Kalau masih mau cobain lagi juga nggak apa-apa. Cobain lagi sebelum pindah ke selanjutnya. Nah, gimana Pak ketiga kopinya? Kayaknya aku lebih prefer yang pertama deh, Kak. Oke. Nah, mungkin kita bisa ngobrol lebih jauh. Boleh. Silakan. Penasaran banget nih. Iya, silakan. Ya. Ini kan tadi udah nyobain nih kopinya. Apa tadi namanya? Cupping ya? Cupping, ya. Cupping, ngobrol-ngobrol belum kenalan nih kita. Oh, iya. Jessica. Saya Rocky. Dipanggilnya Rocky. Aku manggilnya kakak, AA, atau mas, atau akang. Aduh, bebas sih sebenarnya. Sebenarnya panggil nama aja sih biar akang. Mau manggil nama aja. Iya. Beda. Tapi kurang enak kakak aja Iya, kakak kali ya. aja. Kakak. Kak Rocky ini kenapa sih pengen bikin coffee shop berarti ya? Iya, sebenarnya kita awalnya 2015-an gitu ya. Pertama kali kita bikin coffee shop konsepnya. Jadi kalau kita ngomongin coffee shop itu kan benar-benar kita jual kopi. Terus saat itu kita belum terlalu dalam pengetahuan kopinya. Jadi kita banyak vendor supplier kopi gitu ya. Jadi dulu kita memang lebih ke coffee shop tuh benar-benar kita serving kopi ke customer aja gitu. Jadi satu sajian cangkir gitu. Lalu seiring keberjalanan kita mulai terjun lebih dalam lagi, lalu kita mulai ke roastery. Roastery itu yang menyangrai kopi ya. Jadi kita sourcing, kita cari kopi-kopi dari kebun-kebun lokal Jawa Barat, terus kita coba sangrai kopinya. Atau kalau di kopi itu istilahnya roaster. Jadi roaster itu kalau untuk di kitchen tuh chefnya gitu. Oh, chefnya. Jadi kita create juga misalnya dari daging wagyu nih, kita mau olah jadi apa nih? Sama, jadi kayak misalnya kita punya kopi dari Jawa Barat, kopi Bintang, atau kopi dari Gunung Manglayang, atau bahkan misalnya Gayo segala macam, kita coba sangrai juga. Dari situ kita belajar lebih jauh, malah kita tenggelam lagi lebih dalam gitu. Ternyata lebih nyaman gitu ya. Jadi mulai dari coffee shop, saat itu profesinya brewer sih, atau barista ya. Terus kita mulai sangrai kopi, jadi roaster. Terus juga sekarang kita berkecimpung juga sedikit banyak di proses pengolahan kopi di kebun. Oh, jadi selain
istilahnya mensajikan, Iya. sekarang mulai terjun juga untuk Iya. menanam lah Iya. ya. Jadi kayak orang bilang growing itu kan biasanya semakin banyak cabang. Kita tuh secara nggak sengaja sebenarnya growing itu semakin, jadi kita semakin dari hilir, dari coffee shop tuh ke hulu gitu. Jadi dari kebun, terus kita olah kopinya, terus kita sangrai, terus kita seduh. Seduh di sini. Kayak gitu. Di sini tuh emang pure kopi atau ada yang lain sih, kayak misalkan ada kayak dessert atau apa gitu. Nah sebenarnya kita fokusnya tuh memang di kopi, ya. Maksudnya Iya. karena kopi sendiri Pastinya ya. udah kompleks banget ternyata kalau kita mau cari kopi yang benar-benar sesuai dengan keinginan kita tuh, jadi kita udah deh fokus aja kita di kopi. Apa yang bisa kita lakukan melalui kopi ini. Baru untuk karena kan kita namanya usaha harus sustain, Iya. harus maksudnya nggak bisa nih main di kopi aja terus tapi penghasilannya kurang nih. Iya. Nah, kita juga coba nih Coba kalau deh. beberapa produk Nah. lain, misalnya kita ada roti, gitu. Ada roti juga Ada di sini. minuman-minuman lain yang non coffee, walaupun itu nggak jadi fokus utama. Soalnya sebagai pelengkap. Utamanya di kopi ya, Iya. karena emang menjualnya di kopi. Iya, karena kita mungkin kita ngerasa passion kita awalnya di situ, Iya. tapi sekarang sih sebenarnya udah bisa dibilang udah lebih dari sekedar cuma passion ya, maksudnya Iya. benar-benar kopi jadi sesuatu objek yang kita teliti sampai kita jual gitu. Kayak gitu sih. Sedalam itu ya. Ya kita coba banyak teman-teman yang jauh lebih dalam gitu ya, maksudnya sekarang tuh kadang-kadang kalau kita bilang belajar kopi pasti orang bilang emang udah berapa lama. Nah, tapi menurut saya pertanyaan itu sekarang tuh udah tidak begitu relevan. Karena gini artinya, teman saya yang baru belajar kopi 2 tahun dibanding saya yang 5 tahun, bisa jadi pengetahuan dia lebih dalam. Karena kan sekarang zaman informasi gitu. Di mana-mana ada dan mudah ya. Lebih kayak gitu. Ini tuh kenapa sih pengen bikinnya di sini gitu? Sebenarnya karena keterbatasan, maksudnya gini, awalnya kita sewa tempat yang bagus nih di Jalan Dago segala macam, tapi ternyata untuk konsep yang kita yang benar-benar product driven, kita sebenarnya nggak terlalu peduli dengan fasilitas lain lokasi seperti itu ya, karena Karena benar-benar fokus utamanya di yes, kopi. ya effort untuk nge-create satu produk yang kualitasnya baik itu Itu aja udah cukup sulit, dan butuh effort yang besar ya. effort tuh bukan dari tenaga, waktu, tapi modal kan. Iya, modal betul. Kita sadar kita nggak punya capital yang terlalu besar, Iya. jadi udah deh, oke kita bikin kecil, timnya small team, tapi bisa sejauh apa sih kita melakukan ini. Kecil dulu ya, jadi Iya. kalau ketika udah bisa, oh ini kayaknya bisa nih buat jadi Ya, tim yang cukup besar. ya, benar-benar coba dari bawah gitu ya. Menarik sih, maksudnya ternyata ini bukan hanya sekedar bisnis food and beverage gitu, tapi juga ada yang bilang misalnya ini lebih kayak karya seni kayak gitu ya. Daripada sekarang kita pakai modal pinjaman langsung tinggi, Iya, nanti kalau jatuh tuh sakit banget. iya sakit banget bener. Lebih baik ngerintis pelan-pelan dari. Kita coba kayak gitu. Tapi untuk saat ini masih menggunakan apa namanya, small team atau udah mulai berkembang? Kita banyak belajar dari ada beberapa pendekatan ya di bisnis. Saya bukan orang bisnis sebenarnya. Background saya tuh fisika. Oke. Jadi Lintas jurusan ya. iya, jadi saya tuh background saya tuh di kuliah itu lebih ke peneliti sebenarnya. Ternyata kalau kita punya small team tapi masing-masing tuh fungsinya jelas gitu ya, dan misal gimana caranya revenue kita dibaginya untuk tim yang kecil. Jadi maksudnya kita yang masih ibaratnya masih kelas kelas ringan lah ya, kalau Iya. ini kita bisa sustain gitu secara penghasilan juga kayak gitu sih, daripada kita banyak tim tapi secara pemasukan juga Iya. nggak terlalu tinggi, terus dari segi workflow nggak efisien. Jadi kita coba kayak sekarang Tritangtu itu ada sekitar nggak lebih dari 10 orang. 10 orang. Satu tim tuh 10 orang tadi untuk mencakup hulu ke hilir tadi Iya. itu. Makanya kita dibantu sama, kita coba pendekatannya teknologi juga. Misalnya roasting, kita ada softwarenya untuk jadi gini, kita pengen walaupun kita kecil kita punya data yang banyak. Jadi kita lebih ke oke deh kita pakai software berbayar atau teknologi berbayar gitu. Tapi tim kita
tetap nggak sebelum kalau udah perlu banget nih nambah orang baru. Oh, berarti kalau masih sanggup untuk segitu aja dulu, biar efisien lah ya. Kita coba thoughtful ya, maksudnya nambah orang tuh apa sih, kita gali lagi apa sih, gimana sih kalau kita butuh orang nanti butuh orang lain nggak, kita benar-benar benar-benar dipertimbangkan ya. Sebenarnya betul-betul butuh nggak sih? Kita butuh manpower atau butuh tools? Ya. Biasanya itu dulu tuh. Nggak semuanya terpecahkan sama manpower, nggak semuanya terpecahkan oleh tools. Ini kita udah lumayan banyak juga ya Kak ngobrol soal coffee shop dan kopi-kopi. Makasih banget ya. Saya makasih sih. Buat pengetahuan juga kan ya. Jadi aku juga jadi tahu, oh ternyata kopi itu bukan cuma kayak coffee shop gitu, sebatas coffee shop. Ternyata dibalik buat ngebuat sebuah coffee shop dan bikin kopi itu susah. Thank you ya Kak. Ya, makasih banyak ya. Nah, kawan pentas, nanti kita bisa lihat yang lain lagi. Mungkin banyak yang lebih menarik. Let's go.